itu bakal jadi penyakit. Badannya sehat tapi anak gak mau ngaji, mungkin itu juga penyakit Pak. Zakat yang tidak dikeluarkan. Hartanya banyak, istrinya selingkuh lewat Facebook, itu juga penyakit Pak. Gara-gara zakat yang tidak dikeluarkan. Artinya sebelum dimakan apel tersebut alangkah baiknya dicuci dulu. Iya. Harta yang kita dapatkan sebelum dimakan dicuci dulu, dibersihkan dulu, dalam arti dikeluarkan zakatnya. Makanya tadi kata Pak Kemenak bahwa ini adalah bulan zakat, jangan hanya jadi mustahik tapi harus jadi muzaki. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sambil menunggu beduk maghrib datang, materi yang akan saya sampaikan insya Allah sangat sederhana. Saya biasa ceramah di mana-mana, materinya nggak pernah tinggi karena masyarakatnya wajahnya wajah penuh beban semua. Tadi Pak, kata Pak Haji tadi Pak Kemenak, bahwa kita harus bersyukur kita bisa merasakan suasana indahnya Ramadan di Indonesia dengan tenang. Sementara di Gaza suasana Ramadannya mencekam. Makanya Ramadan ini harus lebih berkualitas daripada Ramadan tahun kemarin. Amin. Bahkan kita harus beranggapan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Kenapa harus beranggapan demikian? Kita harus beranggapan menganggap bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita karena tidak ada jaminan kita akan bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan. Benar gak Bu? Karena umur mah tak ada yang tahu. Benar gak Bu? Tiba-tiba ibu dengar pengumuman dari masjid, innalillahi, cekurang Bandung mah piraku, atau teh piraku lah. Piraku Ustaz jah kamari mah lewat bawa motor, kunaon tadi paeh, aneh aing mah, ulah aneh. Kamari lewat bawa motor tadi paeh, nu aneh mah kamari paeh, tadi lewat bawa motor. Ulah aneh-aneh. Makanya anggaplah Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita, karena tidak ada jaminan kita akan bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan. Qala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, anallaha katama sitan pisitin. Mungkin para kiai sudah sering mendengarlah kutipan yang kayak begini dalam kitab Nashihul Ibad. Allah merahasiakan 6 perkara di dalam 6 perkara. Yang pertama, kata marido pito atin. Allah merahasiakan ridhonya dalam taat. Artinya apa? Kita tidak tahu amal ibadah yang mana yang akan membuat Allah ridho. Artinya jangan menyepelekan amal kebaikan sekecil apapun, karena boleh jadi Allah ridho sampai memasukkan kita ke dalam surga gara-gara amal ibadah yang kita anggap kecil. Seperti contoh, ini banyak cerita dalam kitab urusan doib atau sohenya, itu adalah min padoil amal, untuk motivasi kita lebih beramal. Dulu ada seorang perempuan tukang zina, jadi wong serang mah jablay ulah, kuning jablay Bu, jablay, dongdot, salome. Di suatu waktu ketika jablay pulang dari ngejablay, iyalah pulang dari jablay. Kalau dari kantor pulang kantor, ini mah pulang dari ngejablay. Di jalan nemu anjing lagi sekarat kehausan. Makanya jablay tersebut mencari air dengan pakai selop sepatu, dikasih
minum itu anjing sampai anjingnya bisa berjalan lagi, segar lagi. Nah, keceritakan, mohon maaf, itu jabla yang itu nanti di akhirat bakal manjing surga. Alhamdulillah. Karena apa? Dianggap kecil, ngasih minum ke anjing dianggap kecil, tapi Allah ridho. Gara-gara Allah ridho, dosa-dosa yang lain diampuni, sampai dia bakal masuk surga gara-gara ngasih minum anjing. Alhamdulillah. Paham gak nih maksudnya nih? Imam Ghazali, Hujatul Islam, Hujatul Islam, terkenal pengarang kitab. Suatu hari ketika dia sedang mengarang kitab, nulis pakai pena. Kalau dulu kan Pak Haji pakai pena, kalau sekarang mah enak lah, pakai pena, dicocol tulis, cocol tulis. Pas waktu nyocol tinta, ada lalat nangkring di pinggir wadah tinta itu. Maka Imam Ghazali membiarkan lalat untuk minum di tintanya. Ternyata Allah ridho. Imam Ghazali masuk surga bukan karena amal ibadahnya, bukan banyak karangan kitabnya, gara-gara membiarkan lalat minum di tintanya. Allah ridho. Artinya apa? Sekecil apapun amal ibadah, jangan dianggap kecil, karena boleh jadi Allah ridho pas amal ibadah yang dianggap kecil. Kata marido pitoat, Allah merahasiakan ridhonya dalam taat. Mudah-mudahan kumpul kita pada sore hari ini ada dalam ridho Allah. Amin. Yang kedua, wakatamal godoba fi maksiatin. Allah merahasiakan murkanya pada maksiat. Artinya kita tidak tahu maksiat yang mana yang akan Allah murka. Kita tidak tahu. Artinya jangan menyepelekan dosa. Jangan ngomong-ngomong ini mah dosa kecil lah, nggak apa-apa. Jangan. Karena boleh jadi Allah murka pas palebah dina dosa anu dianggap leutik. Paham punya? Jangan menganggap dosa kecil, karena boleh jadi Allah murka dina dosa nu dianggap kecil sampai kita masuk neraka. Naudzubillah min dalik. Yang ketiga, wakata malailatal qadari fi syahri Ramadan. Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah di bulan Ramadan. Adapun prediksi ulama, kata ulama katanya ada di Asrul Awakhir, di 10 hari terakhir. Itu hanya prediksi. Kita tidak tahu malam apa, malam tanggal berapa Lailatul Qadar ada. Artinya dirahasiakan oleh Allah agar kita menghidupkan seluruh malamnya Ramadan dengan tadarus, dengan tarawih, dengan qiyamul lail. Mudah-mudahan Jerewong Bandung mah pas menerang karena bulan, karena malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu luar biasa, khairum min alfi syahr. Pahala sunnah kedudukannya nanti akan seperti pahala wajib. Bahkan sholat 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat. Luar biasa. Di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, dirahasiakan oleh Allah. Makanya mumpung kita masih ada di pertengahan bulan Ramadan tahun ini harus sungguh-sungguh, harus beda dengan Ramadan tahun-tahun kemarin. Karena mohon maaf, puasa itu kan ibadah rahasia, Pak. Kenapa disebut ibadah rahasia? Karena hanya kita dengan Allah yang tahu kalau kita puasa. Karena kenyataannya biarpun orang gak puasa, bisa baik Bu ngaku-ngaku puasa, pura-pura puasa. Itu gampang yuk. Keluar baik ti imah, mata dikusut supaya buruk, bibir dikusut supaya sepak, lumpang sasampoyongan dong nuh lah, nyiduh genya rokok.
barang ditelek-telek siduna aya remehan. Kan bisa bae pura-pura puasa. Berarti puasa mah ibadah rahasia. Otomatis pahalanya Allah yang langsung memberi takaran pahalanya. Mohon maaf, seperti kita puasa nih. Mohon maaf, pahala puasa tidak sama. Tergantung bagaimana cara kita berpuasa. Ada yang ranking 5 lumayan lah, daripada ranking 20 mah. Tapi ranking hiji mah ya jauhun Bu. Ya puasa lagi mengarahan baik. Kayak kotok lewat letak ditimpuk. Lumpat kabur mah comberan doang cincau baik kan Allah. Mesti bener puasa aja. Paling dia ranking 5. Makanya as-saumuli wa ana ajzibihi. Cek Allah, as-saumuli puasa itu hak prerogatif Allah. Allah yang akan langsung membalasnya, tergantung bagaimana cara kita berpuasa. Mudah-mudahan kumpul kita pada hari ini dapat memberi nilai plus terhadap puasa kita pada hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar yang dirahasiakan oleh Allah. Kemudian yang keempat, Ibu Bapak, wakatama aulia ahu bima bainanas. Allah merahasiakan orang-orang yang diistimewakan di tengah-tengah manusia. Ya, seperti begini Bu. Nih, kita kumpulin sekarang ini. Sekarang dalam waktu jam sekarang menunggu waktu maghrib, ada orang yang diistimewakan oleh Allah. Adapun orangnya nggak tahu Bu, nggak tahu. Itu kalian pakai sorban belum tentu Bu, belum tentu. Duka Pak Haji Muhtadi, duka Pak Haji Awi, duka terang apalah. Pokoknya di antara kita sekarang ada orang yang sedang diistimewakan oleh Allah. Ketika dia berdoa, kita amini, doanya mustajab. Makanya kalau berdoa bagusnya berjamaah, buka berjamaah, sholat berjamaah. Karena dalam perkumpulan tersebut ada orang yang diistimewakan. Kenapa dirahasiakan? Tujuannya supaya kita tidak menganggap remeh manusia. Jangan melihat orang dari penampilannya. Yang pakai sorban belum tentu lebih baik Bu. Ieu mah sorban ge atuh jeung usut kayak sambe gitu. Ya. Yang duduk di belakang belum tentu hina, yang duduk di depan belum tentu mulia. Artinya kita jangan meremehkan orang karena kita tidak tahu mana orang yang diistimewakan oleh Allah. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani begini Bu, ini rada sulit Bu. Bu, begini Bu. Kalau kita bertemu dengan orang yang usianya lebih tua dari kita ngomongnya harus begini. Bapak lebih tua umurnya, pengalamannya lebih banyak, pahit, pedih hidup Bapak sudah mengalami semua. Saya mah umurnya masih muda, belum banyak pengalaman. Selalu menyalahkan diri sendiri. Keren itu. Ketika bertemu orang yang umurnya di bawah kita ngomongnya begini, kamu mah umurnya masih muda, dosanya belum begitu banyak. Daripada saya sudah tua, dosanya banyak, saya maksud. Keren, selalu menyalahkan diri sendiri. Ketika bertemu orang pintar, gimana ngomongnya? Kamu mah hebat, berilmu, ibadahnya dengan ilmu luar biasa. Lah saya mah bodoh, ibadahnya juga ibadah bodoh. Selalu menyalahkan diri sendiri Pak. Ketika bertemu dengan orang bodoh, kita harus beranggapan seperti ini. Wajar kamu berbuat dosa karena kamu bodoh. Daripada saya sudah tahu ilmunya tapi terus berbuat dosa. Selalu menyalahkan diri sendiri. Pertanyaannya, kira-kira bisa enggak Bu seperti itu Bu? Yang ngomong juga belum tentu bisa Bu. Berat, kurang berat.
Urang mah panggih jeung jalema kolot kumaha ngomongna lah kolot kapoe saya tamat gitu. Panggih jeung jalema ngora budak kamari sore nyaho naon badia. Panggih jeung jalema pinter lah nyaho leupitna. Hanya jadi penyuluh Pak Haji, jadi penyuluh kami dari kampung-kampung. Mohon maaf Ibu, jangan dulu sudon saya dipanggil Kiserut. Itu bukan saya tukang obor, Bu. Tukang gergaji bukan. Kampung saya Kampung Serut, Desa Pangawinan, Kecamatan Bandung. Jadi saya biasa dipanggil Kiserut, bukan lakop, bukan julukan kayak orang-orang. Karena orang biasa jarang panggil nama. Abi Serut, Ustadz Serut, Kiai Serut. Akhirnya sampai kemana-mana terkenalnya Kiserut. Disangkana abdi tukang ragaji muridnya. Kampung Serut. Jadi ustadz, jadi penyuluh di kampung pelosok itu dengan menghadapi berbagai tipe manusia berat Pak. Berat. Ngajak ngaji, Pak, hayo ngaji. Ya jawab bae ustadz, neraka jeung aing surga jeung dia. Bu. Sebab pagi. Wah, ayo sholat kudu ngaji. Nah, dia ustadz magahan aing dia di waktu disunatanana aing mangkuna. Berat. Jadi insya Allah penyuluh di tiap kecamatan, di tiap kampung itu insya Allah benar-benar mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Saya juga penyuluh Bu, tapi alhamdulillah saya di penyuluh antar provinsi kabupaten. Alhamdulillah nyampe Brebes, nyampe Cilacap. Ini bukan duduk pengen di alam Bu, maksudnya inilah penyuluh. Saya kemarin 2 bulan full 118 panggung, tinggal dikali 5 juta lah. Jadi kalau mengharapkan insentif honor dari penyuluh gak ada apa-apanya. Yang penting kita tujuannya ikhlas, menghidupkan agama, bukan mencari hidup dalam agama. Mudah-mudahan penyuluh ke depan ada ada perhatian lebih dari pemerintah. Amin. Tapi tenang bae Pak Haji, sanajan honor 1 juta geja bukti mah mobil nama Innova ini mah. Rezeki mah di luar insyaallah. Istri opat. Wa katama auliya'ahu fima bainan nas. Allah merahasiakan orang-orang yang diistimewakan di tengah-tengah manusia. Kita tidak tahu orang yang mana yang sekarang lagi diistimewakan oleh Allah, supaya kita jangan menganggap remeh orang, jangan menyepelekan penampilan orang, jangan hanya melihat orang dari penampilannya maksudnya, karena kita tidak tahu mana yang sedang diistimewakan. Yang terakhir, yang kelima, protes biasa sih. Yang kelima, wakatamal maut tapil umri. Allah merahasiakan kematian di dalam umur. Mohon maaf, umur umat Nabi Muhammad baina sitin wasabin, di antara 60-70. Apalagi kan umur Nabi Muhammad itu Bu 63. Kalau orang yang sudah lewat 63 berarti itu ada bonus. Yang sedikit lagi mendekati 63, hati-hati. Kalau sekarang ini ada yang umurnya 62 tahun 11 bulan, sebulan lagi Bu. Jangan pantang-pantang lah, kambing pete habisin lah. Wa katamal mautapil umri, Allah merahasiakan kematian dalam umur. Makanya mumpung Ramadan, bulan maghfirah, bulan pengampunan, banyak-banyak baca istighfar, banyak-banyak mengisi Ramadan dengan sedekah,
karena istighfar itu kan ada dua, ada istighfar lisan, ada istighfar badan. Istighfar lisan dengan baca istighfar, astagfirullahaladzim, baca Quran, baca tasbih. Istighfar badan, berangkat ke pengajian, silaturahmi, perbanyak amal ibadah di bulan Ramadan. Yang keenam, yang Allah rahasiakan, wa katama sholatal wusta fi sholawati. Ada banyak ulama yang berpendapat sholat wusta itu dalam sehari semalam ini, menurut pendapat satu ulama, dalam sehari semalam 5 waktu kan sholat ya, 5 waktu. Di setiap hari ada salah satu waktu sholat yang diistimewakan, entah itu dohor, entah itu asar, entah itu maghrib, kita nggak tahu. Itu tiap hari rotasi selalu berputar. Supaya apa? Supaya selalu kita mengerjakan sholat 5 waktu, supaya bertemu dengan sholat wusta. Itu menurut pendapat ulama. Makanya posisi sholat dalam Islam seperti angka 1. Sholat itu angka 1, sementara amal-amal yang lain itu angka 0. Ketika angka 0 digabungkan dengan angka 1 akan bernilai. Seperti puasa 0, sholat 1 digabungkan jadi 10, tambah zakat 0 jadi 100, tambah sedekah 0 jadi 1000. Semakin banyak nolnya, semakin tambah nominalnya. Tapi mohon maaf, aya di lemur abdi mate puasa marajin tapi sholat mantuk gitu. Eta angka hijian, atuh ari angka hiji mah sanajan 2 karung ge 0 bae. Hargaan. Jadi posisi sholat dalam agama itu angka 1. Itu 6 perkara yang dirahasiakan oleh Allah dalam 6 perkara, diobrolkan dengan cara singkat, dengan mulut anu masya Allah kerennya dehidrasi. Mudah-mudahan al-ujroh bi qadri masakoh, pahala tergantung kepayahan. Mudah-mudahan tolak kita, ngaji kita pada sore hari ini mendapat nilai lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah Ramadan yang telah disampaikan